Oke, halo semua, dan tiba lagi kita di MotoGP 24 karir untuk episode ke-110 di seri Mandalika untuk Indonesian Grand Prix. Oke, di klasemen kita akhirnya kembali menggeser Maverick dari puncak klasemen setelah balapan kemarin di seri MotoGP India, yaitu di sirkuit Bud Internasional. Kemudian Vinales kita geser dengan sekarang memiliki jarak 5 poin dari Asep Surasep. Kemudian di klasemen tim, kita masih menjadi pengisi tempat kedua dan kayaknya untuk bisa ngerebut posisi pertama dari Prima Racing itu kayaknya bakal sulit sekali karena jaraknya terlalu jauh cuy. Dan seperti biasa, seri Mandalika seri dengan menggunakan helm spesial dan inilah dia motif helm yang akan kita gunakan di Mandalika untuk MotoGP karir musim ini. Tampak depan seperti ini, kemudian tampak samping bagian kanan. Dari segi desain ini benar-benar simple banget, tapi juga elegan. Makanya gue suka banget sama desain-desain seperti ini. Oke, kalau itu langsung aja kita menuju ke sirkuit Mandalika untuk MotoGP karir round kali ini. Let's go. Welcome back everyone. The MotoGP grid is complete and everyone is ready to start Saturday sprint race. Oke semua, dan akhirnya tibalah kita di sirkuit Mandalika. Kali ini, The Black Mamba, Asep Surasep akan start dari posisi pertama atau dari pole position. Maverick kedua sebagai pesaing utama kita di musim ini. Kemudian, Jorge Martin akan start dari grid ketiga atau menutup barisan depan di starting grid MotoGP Mandalika kali ini. Dan siapakah yang akan meraih kemenangan di MotoGP Sprint Race Mandalika? Tentu saja dengan kompon double soft. Semoga saja Ducati Grace ini Desmo GP23 bisa menembus di podium tertinggi. Langsung saja kita mulai round Indonesia. Let's go. We'll go out in a few seconds and the Indonesian Grand Prix will begin. Oke semua, dan inilah dia Pertamina Grand Prix of Indonesia. Mandalika Circuit, it's on the way. Langsung saja kita full gas menuju tikungan pertama dan siapa sangka Asep Surasep tidak memiliki serangan dari rival manapun yang ada di belakangnya. Dan di tikungan kedua, Surasep membuat gap sejauh 0,7, 0,8 dari Jorge Martin. What a start dari Asep Surasep di seri Mandalika Indonesia. Akankah ini menjadi kemenangan telaknya Asep Surasep untuk race Mandalika? Let's see. 1,4 gap dengan Jorge Martin. Sangat jelas sekali Asep Surasep begitu nyaman dengan tunggangannya dengan Desmo GP23 yang mampu membawa The Black Mamba melepaskan seluruh potensi dari kekuatannya, skillnya dan juga performa Desmo Sedisi sehingga membuat Asep berada di posisi pertama dengan gap 1,5 untuk saat ini. Sangat luar biasa. Fernandes Acosta Nakagami diinvestigasi. Oke, entry corner tikungan ke-13. Hati-hati, inilah dia memasuki last sektor paling tricky di Mandalika Grand Prix. Entry corner, kita early braking. Jangan memaksakan untuk late braking, takutnya nanti ban depan malah kehilangan grip sehingga kita jatuh. Oke, last corner, masuk kembali dan lap pertama akan segera usai. Masuki lap kedua, right side device on dan di belakang masih ada Jorge Martin dan juga Francesco Bagnaia. Maverick Vinales terjun bebas di posisi ke-8 untuk sementara waktu. Nampak jelas Maverick Vinales sangat kesulitan dengan kondisi trek yang ada di Mandalika di sprint race kali ini. Entry corner menuju tikungan keempat. Kita fokus ke fighting. Lap kedua masih berlangsung. Sementara gap kita dengan Jorge Martin 2,025 detikan. Ini sangat jauh sekali. Rekor dan kita bisa pecahkan rekor lagi. Tidak seperti di musim lalu. Oke, sekarang cuaca masih cloudy, tapi tidak ada potensi untuk turunnya hujan di MotoGP Sprint Race kali ini. Namun nanti di main race event bakal wet race. Untuk sekarang kita unggul 15 poin dari Maverick Vinales di klasemen sementara waktu. Jika posisinya masih sama seperti ini hingga nanti finish line kita lewati, ini menjadi
Suatu tambahan semangat untuk si Asep berjuang lebih keras lagi, karena semakin kita bisa sering menang di beberapa race belakangan ini sebelum seri Valencia, bukan tidak mungkin kita bisa menjadi juara dunia sebelum balapan di seri Valencia. Yang terpenting kita harus menjaga fokus di setiap balapan. Tikungan chicane lap ketiga dan bendera kuning berkibar, siapakah yang terjatuh di lap terakhir ini? Dan sepertinya Darin Binder keluar dari balapan MotoGP Sprint Mandalika. Sangat nanggung sekali, padahal tinggal setengah lap lagi, race akan segera usai. Mungkin saja nasib buruk bagi Darin Binder belum hilang hingga sekarang di seri Mandalika Grand Prix. Oke, tikungan ke-10 gap dengan Jorge Martin 1,4. Semakin rapat, kini Jorge Martin dalam posisi menyerang. Jelas saja kita sekarang agak sedikit nurunin race pace, soalnya hati-hati takutnya kita kalau terlalu ngoyo, terlalu ngepush nanti malah ada insiden seperti low side atau mungkin high side gara-gara kehilangan grip. Dan sekarang memasuki last sektor, akankah Surasep bisa bertahan dari kejaran Jorge Martin? Entry corner, tikungan 15, tikungan ke-16. Tikungan tertajam yang ada di Mandalika, kemudian menuju last corner. Entry kembali, inilah dia, dan sekarang keluar tikungan menuju finish line, crossing the line, dan Ducati Gresini bersama Asep Surasep meraih kemenangan di MotoGP Sprint Race Mandalika. Pecco Bagnaia berhasil finish ketiga sekaligus menjadi fastest lap di race kali ini, dan Maverick Vinales hanya bisa finish di urutan ke-8 saja. Darin Binder out of the race. Di klasemen kita masih di posisi pertama dengan unggul 15 poin dari Maverick Vinales. Bezzecchi masih di tempat ketiga. Oke, kalau gitu kita langsung aja menuju ke main race event dan berdoa semoga di cuaca wet race kita bisa minimal finish di 10 besar. Semoga saja. It was a thrilling race with both teams and fans on cloud 9. Good morning and welcome to the Mandalika circuit. We're live at the Indonesian Grand Prix. Let's move straight to the starting grid. There's very little time left until the start of the race. You can literally feel the tension. Guys, sebelum mulai balapan kali ini, gue mau ngingetin nih. Jadi buat yang mengharapkan gameplay cantik, racing line pas di garisnya, dan juga overtake cantik dan juga kemenangan, gue saranin mendingan kalian stop dan keluar dari video kali ini, karena kalian gak akan dapetin hal-hal semacam itu di balapan wet race Mandalika. Kenapa? Karena last sektor di Mandalika itu benar-benar tricky banget, dan itu yang ngebikin gue ngerasa kayak cukup frustasi jika balapan wet race di Mandalika sirkuit ini. Namun yang pengen tetap nyaksiin perjuangannya si Asep di sirkuit Mandalika, ya udah gaskan aja kalian lanjutin video kali ini, karena udah gue bikin disclaimer. Jadi buat yang nggak suka sama gameplay hancur-hancuran, mending keluar dari video kali ini. Nanti lanjut di next race tepatnya di seri MotoGP. Oke, langsung saja kita mulai wet race di Mandalika. Oke semua, dan inilah dia wet race condition Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia. It's on the way. Langsung saja kita full gas, dan Maverick Vinales menyerang di sebelah kanan. Nampak jelas Maverick Vinales sangat puas sekali di wet condition. Oke, entry corner dan masih kembali bertarung. Kita ambil inside line, namun sepertinya Surasep terlalu mengambil bagian dalam sehingga track limit kita dapatkan dari MotoGP Stewart. Pokoknya udah gue kasih peringatan di sebelum race kali ini. Buat yang mengharapkan gameplay halus, racing line cantik, manuver cantik, overtake ciamik, mendingan kalian gak usah nonton video kali ini, karena gak akan kalian dapat percuma. Namun buat yang pengen nyaksiin perjuangan si Asep, ya udah gaskan aja, karena kalian gak akan dapetin gameplay halus di balapan kali ini. Pokoknya sebisa mungkin gue usahain kita untuk fight di barisan depan, karena wet race Mandalika itu hal yang pengen gue skip kalau balapan di MotoGP karir, sama halnya seperti balapan di Misano. Oke, entry corner tikungan 11 menuju tikungan 12, dan kini siapa sangka Asep Surasep masih menjadi pemimpin
Dan Maverick di posisi kedua. Francesco Bagnaia naik di urutan ke-7 bersama dengan Fabio Quartararo di tempat ke-6. Oke, Lassetor, inilah dia setter yang paling gue benci di Mandalika jika balapan wet atau balapan hujan, karena itulah kita nggak bisa ngelakuin pengereman yang sangat-sangat dalam, karena kapan kita ngelakuin pengereman yang sangat dalam itu biasanya malah ngebikin kita terjatuh. Namun anehnya untuk ukuran AI mereka bisa ngelakuin pengereman seperti balapan di cuaca kering. Itu aneh sekali. Mungkin itu bug yang ada di sirkuit Mandalika untuk MotoGP 24. Oke, entry corner tikungan pertama, lap kedua kita langsungkan 0,3 gap dengan Maverick Vinales terus sementara waktu. Apakah Maverick akan melawan Asep di lap kedua saat ini? Semoga saja kita bisa untuk terus mempertahankan sekaligus berjuang di posisi terdepan. Lihat tuh, belum ada lap ketiga kita lewati, kita udah dapat peringatan dari MotoGP Steward sebanyak 1 kali, dan mungkin ini akan nambah terus seiring kita balapan di Mandalika GP. Oke lah, kita memiliki kekuatan di sektor 1 sama sektor keempat S3 ya di Mandalika GP, tapi di sektor 2 sama di last sektor udah itu kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kayak di sini pasti bakal ada overtake dari AI di belakang. Benar saja, Maverick datang dan juga Jorge Martin datang. Mau ngelakuin hard braking itu benar-benar harus mikir berkali-kali. Mandalika GP wet condition itu beneran seri race yang pengen gue skip kalau nggak tayang di YouTube, asli. Ini buat kalian aja sih, supaya kalian nggak ngomel-ngomel kenapa di skip sih gitu kan. Oke, sektor keempat kita masuki menuju tikungan 15 dan inilah dia. Hati-hati. Oke, Martin datang, Maverick mengovertaking, langsung 3 riders menyusul Asep Surasep. Namun kita kembali bertarung dan 4 rider saling bertarung layaknya di balapan Moto3 side by side. 4 rider saling overtaking, saling sikut di lintasan. What a battle. Lap ketiga, Marco Bezzecchi menyusul Maverick Vinales. First corner, kita ambil inside line, bisakah? Dan Maverick langsung kita keber lagi, kita overtaking di tikungan 2. Masuk kembali Marco Bezzecchi, langsung kita ambil sebelah kiri di bagian dalam tikungan ketiga. Finally tikungan keempat, Asep berhasil menyusul, namun Marco Bezzecchi kembali melawan dan nyaris saja kita didorong oleh Marco Bezzecchi. Lap ketiga berlangsung, Asep masih menjadi pimpinan race. Gokilnya kita tadi sempat dihajar sama mereka bertiga. Dihajar sama Marco Bezzecchi, Maverick dan juga Jorge Martin di last sektor. Oke, Marco Bezzecchi melebar, Maverick pun juga ikut melebar. Namun di klasemen kita masih unggul dengan jarak 24 poin dari Maverick Vinales. Kemudian Martin kembali melawan, kita libas kembali. Oke, kuncinya harus bersabar, kuncinya juga harus selalu waspada, hati-hati dalam melakukan cornering, karena kalau kita melakukan pengereman yang terlalu dalam atau neken tuas rem terlalu dalam itu bahaya banget, itu bisa ngebikin kalian bakal crash gara-gara low side, kehilangan grip ban depan. Oke, last sektor, entry corner, tikungan ke-15, lagi-lagi Jorge Martin menyerang, bahkan Maverick yang mengovertaking di tikungan ke-16 ini. Oke, exit corner menuju tikungan terakhir, Maverick langsung menjadi race leader. Namun kita bakal over kembali, bisakah? Dan nice sekali akhirnya. Oke, side by side di exit corner. Masih kembali beradu kecepatan dengan Aprilia RSGP dan Desmo Junior 3 kembali melawan dari sisi luar racing line. Maverick kembali masuk. Oke, hati-hati. Lap keempat, first corner. Nice sekali, hati-hati, tahan terus. Dan Maverick Vinales langsung menjadi race leader. Tapi di sini kita datang lagi, maksimalkan potensi yang bisa kita manfaatkan di sini. Dan finally, Asep menjadi race leader lagi di lap keempat. Syukurlah kita masih bisa menjadi pengisi pembalap barisan depan. Semoga saja hal yang tidak kita sukai, yang kita hindari, semoga saja tidak menghampiri Asep Surasep. Apakah itu? Ya, benar sekali, insiden crash ataupun melebar.
Oke guys, 1,5 lap lagi. Ini nanggung banget kalau sampai ngebikin mistake. Dan Maverick kembali mengovertake Jorge Martin, menyenggol dari belakang. Kemudian exit corner menuju tikungan ke-11. Masuk kembali. Oh my goodness man, udah gue bilang Tamasu dari di Mandalika GP. Ini yang kita, astaga, jatuh lagi kok bisa. Ban kita tiba-tiba ngekunci cuy. Ini yang kita bicarakan dari awal. Ini yang gue peringatin sama kalian dari awal, supaya kan nggak terlalu mengharap tinggi sama balapan kali ini. Dan terjadi sudah. Kita hampir bisa finish di posisi pertama, hampir bisa finish podium. Namun karena ban depan lock up, kita crash. Selamat buat yang nggak nonton, karena kalian nggak akan kecewa dengan hasil balapan kalian. Dan buat yang nonton, sorry banget, kita udah usaha semaksimal mungkin, tapi ternyata kita nggak bisa ngelakuin hal yang kalian inginkan. Jadi Asep crash, terpaksa keluar dari zona poin. Dan sekarang di klasemen, Maverick Vinales yang menjadi race leader. Dia unggul 10 poin dari Asep jika balapan berlangsung hingga menjelang finish seperti ini untuk posisinya. Guys, karena gue udah ngerasa jengkel banget sama hasil balapan kali ini, akhirnya langsung aja gue akhirin tadi balapannya tanpa harus finish, karena percuma juga kita nggak akan ngedapetin poin. Nah, hasil Jorge Martin menjadi menang dan si Maverick di urutan kedua. Dengan hasil seperti ini, Maverick menjadi pimpinan klasemen meskipun kita hanya tertinggal 5 poin saja, tergolong cukup dekat jarak kita dengan si Maverick Vinales. Semoga aja di next race di MotoGP kita bisa ngebalas apa yang sudah terjadi di balapan Mandalika, dan semoga aja podium bisa kita dapatkan. Kita usahakan mulai besok gue bakal lebih tampil ganas lagi, pokoknya maksimalin harus bisa tembus setiap saat di sesi kualifikasi kedua. Jadi oke semua, kalau gitu masih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Car untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.